Selamat pagi rekan-rekan HDI dimanapun Anda semua berada. Ya, kembali saya ingin menerangkan ya bahwa banyak pertanyaan terkait dengan penyakit kencing manis ya atau diabetes. Saya beberapa kali harus mengoperasi pasien stroke, pecah pembuluh darah. Beberapa di antara mereka punya penyakit yang namanya diabetes atau kencing manis. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya sakit kencing manis atau diabetes mellitus ini? Nah, banyak yang tidak mengetahui atau kurang paham bahwa sebenarnya penyakit kencing manis atau diabetes itu adalah penyakit metabolik ya. Ini adalah satu penyakit di mana tubuh itu mengalami kegagalan di dalam memanfaatkan karbohidrat, di dalam pengelolaan di dalam tubuhnya. Dalam tubuh setiap manusia dimungkinkan ada kemampuan mengolah setiap karbohidrat yang masuk di dalam tubuhnya, kemudian menjadi glukosa, gula, yang kemudian masuk ke dalam sel dan ini menjadi energi. Nah, proses ini mengalami gangguan. Oleh sebab itu banyak pasien-pasien yang kencing manis ya. Ya, ini istilah awam ya, dalam bahasa kedokterannya kan diabetes mellitus, DM gitu istilahnya. Nah, pada pasien-pasien ini seringkali keluhannya itu lapar terus, makan terus gitu, lemes badannya. Kenapa? Karena seolah tubuhnya itu tidak punya energi. Nah, karena ada kegagalan di dalam memanfaatkan karbohidrat tadi untuk diubah, dikelola menjadi energi. Hal ini bisa terjadi oleh karena apa? Karena glukosa yang dihasilkan dari karbohidrat tadi tidak bisa masuk ke dalam sel. Apa sebabnya? Karena gangguan yang disebabkan kurangnya hormon insulin. Nah, karena gangguan dalam sel-sel dari organ yang namanya pankreas, kelenjar pankreas tidak mampu mengeluarkan insulin, sehingga glukosa tadi itu tidak bisa masuk ke dalam sel, tetap ada di dalam darah. Jadi kurangnya hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Bisa oleh karena kerusakan dari kelenjar pankreas ini. Nah, itu sebabnya gula darah dari orang-orang diabetes atau penyakit kencing manis selalu tinggi ya. Angkanya glukosa puasa rata-rata di atas 120 atau tidak puasa di atas 200. Nah, itu tadi penyebabnya adalah kegagalan dari pengelolaan karbohidrat ya. Nah, ini saatnya kita membantu, menginformasikan ya. Selain mereka harus mengkonsumsi obat dokter, bahkan tidak banyak yang juga mengalami harus memberikan suntikan insulin. Kita perlu mengingatkan mereka, ayo rajin olahraga ya. Karena dengan berolahraga akan membantu metabolisme tubuh ini sehingga mengoptimalkan kehadiran insulin dalam tubuh, dalam darahnya untuk mengubah glukosa tadi masuk ke dalam darah. Dan jangan dilupakan juga untuk mengingatkan mereka mengatur gizinya. Perlu gizi yang seimbang, gizi yang optimal buat mereka. Oleh sebab itu tepat sekali kita berada di HDI. Kita bisa memberitahu ke mereka, menginformasikan ke mereka bahwa ada nutrisi yang bisa diberikan sebagai tambahan. Forstar sangat membantu teman-teman, saudara kita, kenalan kita yang terkena kencing manis. Forstar. Yang pertama adalah polen, ya, polenergi. Dengan kandungan polen kita tahu ya, lengkap sekali. Orang dengan menggunakan hormon insulin dia kehabisan vitamin C, membutuhkan vitamin B, membutuhkan mineral-mineral, tidak dalam jumlah banyak tapi butuh yang lengkap. Dan kita tahu semua itu ada di polenergi atau B pollen. Dan yang kedua, jangan lupakan propolis.
itu luar biasa sekali. Ada banyak penelitian, nanti saya akan sertakan supaya rekan-rekan bisa memberitahu bahwa kehadiran propolis itu sangat penting di dalam tubuh untuk membantu. Saya menemukan banyak penelitian, membaca banyak penelitian dari propolis dari berbagai belahan negara benua di dunia ini sangat membantu mengoptimalkan, melindungi pankreas sehingga bisa mengoptimalkan sel-sel itu untuk mengeluarkan insulin. Ada banyak penelitian di mana ternyata dalam menggunakan propolis hormon insulinnya menjadi lebih baik, kadar gula darahnya menjadi turun. Nah, ini bisa diinformasikan ke mereka, rekan-rekan yang bingung makan ini salah, makan itu salah. Dengan adanya propolis akan sangat membantu. Yang ketiga, jangan dilupakan royal jelly. Kita semua sama-sama tahu banyak penelitian royal jelly untuk membantu pemulihan sel, mengoptimalkan sel-sel dalam bekerja. Dan mari kita bisa menginformasikan juga untuk mengkonsumsi royal jelly dengan rutin dan teratur. Yang terakhir yaitu madu. Clover honey itu cukup baik untuk membantu bukan saja di saat puasa seperti ini ya, musim puasa, tetapi kita juga bisa memberikan kepada mereka yang menderita diabetes. Kenapa? Di clover honey, madu clover ini glukosanya sedikit, 30%, sehingga optimal untuk kebutuhan energi orang-orang yang mengalami gangguan metabolisme karbohidrat ini atau kencing manis ini. Dalam kandungan clover honey itu yang lebih banyak fruktosanya, hampir 40%. Ini orang biasa mengatakan itu gula buah ya. Nah, sebenarnya makan sayuran, buah-buahan itu sangat membantu bagi orang-orang penderita kencing manis ya. Tetapi tentu yang karbohidrat tertentu harus dihindari atau dibatasi. Nah, kembali, madu sangat bagus. Kenapa? Karena dalam darah dia tidak lama. Selain karena fruktosa lebih tinggi, yang hampir 40%, glukosa cuma 30%, di dalam darah tidak lama. Profesor Asnan Lilo, guru besar farmakologi dari Universitas Sumatera Utara, sudah pernah menginformasikan ini. Ada data-data yang lengkap. Ini membantu kita untuk meyakinkan bahwa clover honey itu cukup membantu dan bermanfaat sebagai sumber energi untuk pasien-pasien yang mengalami menderita kencing manis. Nah, jadi ini aman buat mereka, dikonsumsi dalam jumlah tertentu, ya tidak jadi masalah ya. Dan ini 4-star sangat membantu buat penderita kencing manis. Mari rekan-rekan di HDI, saya mengajak kita semua bersama-sama untuk menginformasikan nutrisi yang baik yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus sehingga mereka bisa tetap hidup sehat. Baik, demikian dari saya. Selamat pagi semuanya. Suminten, monggo. Ini kasusnya apa? Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Suminten dari Binangun. Saya mula-mula itu badan saya merasakan tidak enak gitu ya. Kaki lutut ke bawah itu capek sekali. Nah, terus mata itu pagi siang kalau diturutin itu mintanya tidur ya. Ngantukan. Nah, terus itu saya masih belum terasa, belum curiga kalau mau kena gula. Nah, suatu hari waktu itu kan sering pipisnya sering, hausnya itu tidak sewajarnya gitu. Loh, air yang saya minum itu kemana arahnya gitu? Kok haus terus? Iya, kok haus terus gitu. Nah, Ya. terus waktu itu sekitar, nah tiba-tiba saya curiga, tepatnya tanggal 24 bulan 11, saya cek Bisa ya? ke dokter, ke bidan. Mbak, saya mau, itu loh mbak, pipis kok, saya kok kerep gitu ya, sering. Oh, nah gitu, tes kencing aja bu. Gitu. Nah, setelah dites, ternyata
tinggi sekali 500 atau atas tes gula, atas gula. Ya, oke. 510. Pertama kali tahu Pertama cek itu tanggal 24 bulan 11 2018. Iya, 2018 itu Terus 510. Saya shock sekali. Nah, terus habis itu bidan itu menyarankan, Bu, saya beli aja HDI. Kebetulan anak saya kerja di HDI. oh, siapa? Rina. Oh, Mbak Rina toh. Ya. Oh, oke. Terus bedanya itu ini, Bu, nggak usah beli obat saya karena obat saya hanya obat biasa. Ya. Gitu. Akhirnya saya nggak nebus obat dari ibu apa namanya? Bidan. Saya langsung ke anak saya. Saya bilang, Rin, gula saya tinggi sekali 510. Kemudian saya beli 1 paket. Nah, setelah 2 minggu saya minum lengkap 1 paket, itu saya cek kembali, itu ternyata tinggal 275. Wow. Itu bedanya kaget bukan main. Gitu ya. Loh, Bu, kok begitu drastis gitu ya? Begitu cepat loh turunnya. Padahal yang lain turunnya itu hanya 5%. Terus saya ditanya, Bu, minumnya apa? Ini berapa kali? Ada yang 2 kali 1 hari, ada yang 1 kali 1 hari. Ya. Pakainya propolis ya, Mbak Rina? Propolis dulu, Bu. Propolis Dulu. Saya bilang Pak Bayu. Pak Bayu, gula saya segini, segini. Ya. Terus apa bedanya propolis dengan propolik? Ya. Propolik ternyata manfaatnya itu 3 kali lipat dibanding propolis. Ya. Kemudian saya beli propolik. Beli propolik setelah saya minum 10 hari, kan itu propolik 1 hari itu 2 kali pagi dan sore. Setelah habis 2 tablet ya, 2 tablet propolik, saya ngecek itu tinggal 175 gula saya. Dua apa, Bu? Hah? Setelah habis Belum habis. 2 kali aja. Belum habis sampai sekian belum habis. Heeh. Nah, itu kan mulainya tadi itu 275, setelah minum probiotik 175. Wow. Jadi turun 100. Ya, terus Oke. Nah, terus habis itu setelah itu saya minum 1 kali. Probiotik itu tidak 2 kali tapi 1 kali. Terakhir tanggal 6 kemarin bulan 1 tanggal 6 itu saya cek kembali ternyata 110 gula saya. Wih. Terus sekarang yang dirasakan apa, Bu? Sekarang cuman di lutut ini kadang-kadang masih rasa nggak enak gitu. Tapi kalau capek yang di sama kaki Bawah, sudah nggak. Itu katanya masih sakit atau linu? Bukan jadi itu kalau mau duduk gitu ya udah. Setelah duduk ini mau berdiri itu ini ada terasa. Jadi kalau ini faktor U. Nah ini tuh ingin saya tanyakan apakah saya belum lengkap? Ya. Nah itu apakah belum lengkap Ya. atau sudah lengkap? Harusnya ditambahin glukosamid, Mbak Rina. Glukosamid. Ya. Gitu. Oke, ditambahin dinamik trio glukosamid untuk persediaan. Gitu. Ya, sudah. Itu? Ya, terima kasih saya ucapkan Ayo. kepada Iklannya dulu. Iklannya dulu ya. Ya. Saya sarankan kepada ibu-ibu semua yang ada di sini, barangkali tetangga, teman atau sahabat, kerabat, siapapun itu yang kena penyakit kanker maupun tumor maupun diabetes seperti saya alami, itu tolong dianjurkan untuk minum HDI. Minum Produk dari HDI. Oke. Terima kasih.